Menurut Anda pemerintah sudah berbuat banyak atau memang tidak? Pemerintah bisa mengklaim telah berbuat banyak, tetapi apakah banyak itu telah mencukupi menyelesaikan persoalan? Yang tidak mencukupi apa? Ya, buktinya kita mengalami satu kondisi di mana Jakarta kotor. Artinya kan berarti tidak efektif yang telah dilakukan banyak itu katanya, tetapi menjadi tidak efektif sekarang. Ya. Nah, lantas kemudian masyarakat menggugat, ditambah lagi kemudian majelis hakim memenangkan. Itu kan tanda bukti bahwa kerja yang telah dilakukan meskipun diklaim sudah banyak, tetapi tidak mampu untuk efektif. Wujud nyata telah banyak dilakukan oleh pemerintah apa? Bisa kasih contoh? Ya, saya kira ini pertanyaan buat pemerintah yang bisa menjawab secara detail ya. Ya. Tapi saya kira pemerintah DKI misalkan sudah melakukan WFH, mencoba WFH ASN 50%, itu menurut saya satu tindakan. Tapi Ya. pertanyaannya adalah apakah tindakan ini efektif atau tidak? Apakah ini bisa mengurangi polusi udara atau tidak? Ya. Artinya pemerintah punya sumber daya yang begitu besar. Kalau dia melakukan tindakan yang begitu kecil, kan masyarakat bisa protes. Ya. Kalau Anda punya sumber daya besar, Anda bisa punya kekuatan memaksa. Ya. Kenapa kok Anda melakukannya begitu kecil? Ya. Masyarakat kemudian menggugat dan akhirnya... Apakah kerja di rumah WFH atau 4-in-1 menurut Anda solusi mengatasi atau itu hanya bayang-bayangan sepintas? Ya, saya kira itu hanya tidak menyelesaikan persoalan polusi udara. Ya. Ya, karena kalau kita lihat sumbernya, ini data DLH sendiri, meskipun saya kutip ini tahun Ya. 2020, 67% berasal dari transportasi. 67%. 67%. 26,8% itu berasal dari industri. Ya. Artinya kalau kita membereskan transportasi udara atau transportasi publik saja misalkan, ini sudah mengurai 67%. Kan pertanyaannya, transportasi publiknya ini nggak diurai-urai sama pemerintah, baik itu pusat ataupun DKI. Tapi apa berani membuat tindakan drastis belakangan ini untuk transportasi seperti di Singapura, di mana semua mobil tua itu, di sana mobil tua nggak boleh jalan. Nanti nggak milih kamu nanti. Pemerintah harus memikirkan kepentingan rakyat banyak, dan Ya. udara itu adalah hak dasar manusia. Menurut saya ini bukan lagi sekedar mau atau tidak musim pemilu atau tidak. Ini adalah sesuatu yang urgen dan krusial sekarang. Dan Jadi menurut harus Anda belum maksimum atau sekedar atau gagal? menurut saya belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Belum tergolong gagal. Belum tergolong gagal dan belum sebetulnya bisa dilakukan maksimal kalau mau. Oh, gitu. Pertanyaannya mau nggak betul? Oke, Ibu Siti Nadia dari Depkes. Penyakit apa yang disebabkan oleh polusi belakangan ini menurut Anda sekarang ini? Apa yang terjadi? Sudah batuk-batuk, bahkan kepala negara kita sudah batuk-batuk. Ya, yang pasti kalau terkait polusi udara adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Ya. Tapi polusi udara sendiri itu bukan suatu penyakit, jadi faktor resiko. Jadi karena udara yang tidak bersih dihirup tentunya membuat iritasi Ya. selama saluran nafas, sehingga tadi muncul misalnya peningkatan jumlah kasus asma. Orang yang asma itu jadi lebih sering muncul serangan. Ya. Kemudian orang dengan penyakit pneumonia atau infeksi paru itu terjadi peningkatan 36,6%. Kemudian orang dengan penyakit TBC juga terjadi peningkatan. Juga orang dengan penyakit PPOK atau seringkali kita lihat orang yang karena sering terkena penyakit pernafasan atas, terus kemudian dia menjadi lama-lama kronik, akhirnya sering sesak. Cara mengatasi benar nggak dengan pakai masker seperti kata Pak Luhut Panjaitan? Ya, salah satunya adalah kita tahu sebenarnya bahkan sebelum pandemi pun kan kita sudah mengajarkan kalau kualitas udara sedang menurun maka kita gunakan masker untuk mencegah ya sebenarnya partikel-partikel yang berbahaya tadi masuk ke dalam paru-paru kita. Termasuk kita dalam mobil pun. Kita dalam mobil pun kita pakai masker. Kalau dalam mobil ada anjurannya, gunakan sebenarnya air purifier. Kita tahu ada air purifier yang bisa membantu siklus untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan kan kita nggak mungkin ada air purifier, kecuali kita banyak menanam pohon, kemudian juga kalau tadi ya seperti kebijakan-kebijakan untuk mengurangi emisi-emisi karbon. Tapi ini kan hak dasar dari rakyat untuk mendapatkan udara bersih. Selain himbauan, apalagi dok tindakan konkret dari Kemenkes? Ya, Kemenkes sebenarnya dihilir ya Bang.
Jadi, di hilir ya? Jadi kita bukan Yang di hulu, makanya di hulu yang di awal Bapak harus ini. kita lakukan multi intervensi. Saya sepakat ya dengan Pak Dirjen bahwa multi intervensi itu harus dilakukan. Mulai dari kebijakan untuk membangun transportasi publik yang tentunya akan menurunkan masyarakat yang pergi. Kita tahu waktu pandemi COVID-19 kan sempat dipuji udara Jakarta sangat biru ya kan, berarti kan pada saat itu kualitas udara sangat baik seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat dengan kembali setelah kita masuk ke endemi, semua aktivitas muncul ya, artinya kembali seperti biasa. Ya ini yang harus kita lihat. Terjadi nggak peningkatan pasien sekarang di rumah sakit gara-gara polusi udara ini? Kalau di rumah sakit enggak ya Bang. Belum Tapi ada. kalau kita lihat di tahun 2021 itu jumlah kasus ISPA 50.000. Nah, saat ini sudah terjadi peningkatan sampai dengan 200.000 sampai 300.000 kasus yang dilaporkan. Dan antisipasi Depkes bagaimana? Berarti kami kan memberikan informasi ini sebagai suatu surveillance ya, artinya kewaspadaan bahwa Baru terjadi sekedar peningkatan. himbauan. Ya, artinya satu, kembali kami mau dihilir menangani yang sakit dan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk mencegah supaya tidak sakit. Nah, kalau untuk kelompok rentan, kan kita juga melakukan edukasi ya. Artinya satu, kemarin kita sudah membuat satu komite penanganan untuk masalah polusi udara ini, yang juga terdiri dari teman-teman baik dari komunitas maupun juga para pakar. Untuk kemudian kita bagaimana sih membuat polisi ke depan, bagaimana kita mengadaptasi kondisi tersebut. Saya kira tidak bisa hanya dengan himbauan. Jadi kalau Kemenkes mengatakan hanya bergerak di hilir, preventif, saya kira itu tidak cukup. Ini adalah salah satu paradigma yang kurang tepat. Kementerian Kesehatan kalau dalam public health policy misalkan, masyarakat bisa gugat loh Kementerian Kesehatan. Mereka sakit. Kenapa? Karena udara, hak dasar mereka tidak terpenuhi. Mungkin bukan langsung ke ulahnya Kementerian Kesehatan, tetapi karena mereka sakit, ada biaya yang dikeluarkan untuk mereka berobat. Dan mereka bisa menggugat Kementerian Kesehatan salah satunya. Mau di hulu, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya itu yang saya ingin tanyakan. Kementerian Kesehatan harusnya bekerja tidak hanya kemudian menghimbau, misalkan memastikan adanya ruang hijau. Kalau tidak ada ruang hijau, pasti orang sakit. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan juga bicara juga kepada lintas kementerian untuk menggerakkan. Boleh saya nyampaikan. Tadi saya sampaikan dalam public policy itu kan kita menerapkan policy mixed tool, tidak so single. Gitu. Ini pemerintah ini bekerja bersama-sama. Kami punya tim yang terus bekerja di antar kementerian, Pak. Ini membicarakan masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini inti kita lakukan. Sekarang menjadi pertanyaan, menjadi hal yang saya sampaikan adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. Ini yang terpenting juga. Oke, kita istirahat dulu. Terima kasih.